Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah di rumah Tuhan yang mulia ini. Saya mengucapkan selamat beribadah. Marilah kita persiapkan hati kepikiran kita. Lewat puji-pujian yang kita nyanyikan. Lewat setiap yang boleh kami dengar. Khotbah yang disampaikan oleh hambanya. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus boleh menyertai kita. Biar Roh Kudus boleh membimbing kita. Sehingga lewat ibadah yang boleh kita lakukan pada pagi hari ini, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan sendiri. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan ibadah kita. Kita akan naikkan satu pujian. Aku hendak bersyukur. Kebaktian ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oh
Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Mari kita aminkan. Saya sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak Dimas. Kalau tidak salah, kita mengadakan kemah keluarga ini, rencananya ke depan ini adalah untuk yang kelima kali ya. Kelima. Dan sudah 4 kali kita lakukan, itu kalau tidak salah juga, kita awali dulu tahun 2002. 2000 ya. Iya Bapak Ibu. Jadi ketika program ini dicetuskan, itu sejak awal pengurus, hamba Tuhan, dan tentunya ini juga sebetulnya tekad bagi setiap jemaat kita. Tekad pada waktu itu harapannya 100% jemaat diharapkan bisa mengikuti. Kecuali kalau mungkin memang ada satu alasan yang tidak bisa diganggu gugat sehingga jemaat tidak bisa mengikuti. Tapi pengalaman kita yang sudah 4 kali kita melakukan itu di atas 90% tingkat kepesertaannya. Lalu bagaimana kita bisa menyelenggarakan kemah keluarga ini? Tadi dikatakan Pak Dimas, perkiraan per kepala itu sekitar 1 juta. Yaitu 3 hari 2 malam kita akan menginap, dan kali ini kita akan menginap menggunakan Hotel Rawapening. Lalu bagaimana dengan yang mungkin berhalangan untuk tidak bisa memberikan persembahan? Itu adalah bagian dari tekad kita bersama juga pada waktu itu. Harapan yang pertama, semua jemaat harus bisa mengikuti, diharapkan bisa mengikuti. Dan supaya mereka semua bisa mengikuti, tentunya seperti firman Tuhan mengatakan, hendaknya yang berlebih bisa menopang kepada yang lain, supaya ada keseimbangan. Jadi ada 2 hal Bapak Ibu yang ingin ditekankan oleh panitia dalam hal ini. Diharapkan Bapak Ibu bisa mengikutinya semua, tanpa khawatir tentang bagaimana saya bisa mengikuti. Dan yang kedua, kita mengharapkan kepada seluruh jemaat yang berlebih yang dikaruniai oleh Tuhan bisa menopang saudara-saudara kita yang lain. Oleh sebab itu, mari kita dengan antusias, semangat mengikuti acara kemah keluarga ini yang akan diselenggarakan 9 sampai 11 Juli di Bandungan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali ke ibadah kita. Kalau Bapak Ibu sering membuka YouTube, pasti pernah menemukan satu ulasan tentang pertanyaan dari saudara-saudara di seberang kita yang mengatakan, apakah Yesus itu Tuhan? Dikatakan Yesus di Alkitab tidak pernah secara eksplisit menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Lalu di mana? Itu kan cuma pengakuan orang-orang Kristen saja katanya. Sesungguhnya Tuhan tidak perlu pengakuan kita. Tuhan adalah Tuhan. Dan itu tidak bisa diganggu gugat, dan itu adalah iman kita. Demikian juga dengan kalau benar-benar dalam kehidupan kita ini adalah seperti yang dikehendaki Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Bapak Parmenas Subianto tentang garam dan terang. Garam itu tidak perlu berkoar-koar mengatakan dirinya garam. Tetapi begitu dia berkumpul atau ditaruh di tempat media apapun, tanpa dia omong, maka sekitarnya akan menjadi asin. Demikian juga dengan terang. Tidak perlu berproklamasi. Kalau terang itu memang betul-betul ada,
maka terang itu akan menerangi sekitarnya. Bahkan ketika kegelapan sekitarnya semakin pekat, maka terang itu akan menjadi semakin menyala, semakin berguna bagi sesama kita. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan satu pujian. Besarkan nama Tuhan, kita akan nyanyikan 3 kali. Yang pertama nanti bait pertama sampai kornya kita nyanyikan bersama-sama. Kemudian nanti yang kedua, kaum wanita, syairnya, kornya bersama-sama. Dan yang ketiga nanti kaum pria, syairnya. Dan yang ketiga kita nyanyikan ref bersama-sama. Besarkan nama Tuhan. beliau dari GKMI Tayu. Untuk mempersiapkan ini, mari kita akan menyanyikan lagi pujian dari tentang api kemuliaan.
rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, kami datang kepada Engkau, kami membuka hati untuk Engkau. Biarlah Tuhan boleh mengasihi kami, Tuhan yang memberkati kami, dan Tuhan yang mencurahkan kasih karunia kepada setiap kami umat-Mu di GKRI Basri ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar, kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, sekalipun di tengah-tengah cuaca hujan kita tetap semangat untuk beribadah, semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya didampingi oleh istri Ibu Marga Nisin yang ada di belakang. Silakan berdiri, Bu Marga. Ya, makasih. Kami dulu pernah pelayanan di GKRI Lombok, Jepara. Lombok Jepara kalau tidak salah tahun 2003 sampai 2005. Ya. Tapi setelah itu lama tidak ke wilayah Jepara, jadi agak paling gitu ya, dan juga orang-orangnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini dalam rangka tukar mimbar sinode. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, di mana minggu ini diberi tema menggarami bumi, menerangi dunia. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Baik, saya akan membacakan dan Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitabnya masing-masing. Demikian. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah bantal, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Berbahagialah setiap kita yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, yang mencintai firman itu dalam kehidupannya. Dia akan diberkati oleh firman. Dia akan dikatakan orang yang berbahagia, orang yang bersukacita. Karena di balik firman itu ada kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat bacaan kita ini sebenarnya cukup populer, cukup terkenal bagi setiap orang percaya, setiap kita, ya. Tapi karena mungkin terlalu populernya gitu ya, jadi seperti sudah biasa. Padahal ada sesuatu yang menarik yang bisa kita dapatkan dari situ. Nah, kita akan melihat situasi di mana ayat ini berbicara. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini menarik karena apa? Muncul sesudah Tuhan Yesus membicarakan tentang penganiayaan. Coba kita lihat di dalam ayat sebelumnya.
penganiayaan, ini ada resiko, ada harga yang harus dibayar dengan mahal. Dan ini serius. Dan ini tidak hanya terjadi waktu itu, sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman pun situasi itu terus akan berlangsung. Nah, sekarang kita akan melihat bagian sesudahnya, yaitu di dalam pasal 5 ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Teks ini diletakkan sebelum Tuhan Yesus menuntut kesalehan hidup melebihi orang-orang Farisi yang taat terhadap Taurat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mau merenungkan sejenak konteks atau situasi yang terjadi saat itu, kenapa Tuhan Yesus menyampaikan soal garam dan terang dunia ini? Karena situasinya saat itu adalah Tuhan berbicara tentang penganiayaan. Yang kedua, Tuhan berbicara tentang tuntutan kehidupan salah kita harus lebih baik daripada orang-orang Farisi. Ini tidak mudah. Maka Tuhan katakan, kamu adalah terang, kamu adalah garam yang menerangi dan membangun. Kamu harus berperan di situ, berfungsi di situ, lebih daripada ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, lebih daripada yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lah, kadang-kadang saya juga merenungkan dalam situasi yang adem ayem, tidak ada penganiayaan aja, kadang-kadang maaf kata, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, belum tentu kita bisa berperan sebagai garam dan terang. Tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kadang-kadang maaf kata ada yang sampai hidupnya itu tawar, gitu ya. Tawar karena kegetiran, kepedihan, kekecewaan dan sebagainya. Itu dalam situasi yang adem ayem, tidak ada tantangan, tidak ada tekanan, tidak ada aniaya. Nyantai-nyantai saja. Tidak merasa kita itu dipanggil oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi terang. Apalagi kalau situasinya seperti yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini. Situasinya tidak biasa-biasa saja, tidak adem ayem, tapi situasinya tegang, serius, gawat. Ini menyangkut risiko yang besar. Tidak hanya soal fisik, materi, tetapi juga bisa menangkut nyawa kita. Pertanyaannya, kira-kira kita mampu tidak ya untuk menjadi garam dan terang dan seperti itu? Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, identitas kita jelas. Ketika kita percaya kepada Tuhan, menyatakan diri, aku mengikut Tuhan. Sejak itulah kita menjadi garam. Kita jadi garam, kita jadi terang yang Tuhan pakai di tengah dunia. Ya, ini yang harus dipahami. Kita ini garam. Kalau Tuhan katakan tadi, kamu adalah garam. Bukan dalam proses yang ada
di situ, memperlakukan di situ, supaya menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupan kita. Kita akan melihat fungsi daripada garam. Saya tidak mau berbicara banyak soal fungsi garam. Saya yakin Bapak Ibu jauh lebih tahu soal garam itu fungsinya buat apa. Saya hanya ingin menyampaikan dua hal poin penting aja. Garam itu berfungsi yaitu mengawetkan, gitu ya, mengawetkan. Jadi kalau ada ikan gitu ya, supaya awetkan, perlu dikasih garam supaya tidak cepat busuk, gitu. Jadi itu fungsi daripada garam, mencegah kebusukan. Di dunia ini banyak hal yang membuat situasi semakin hari kok semakin busuk. Yaitu apa? Kejahatan. Kejahatan kalau dipikir-pikir itu semakin lama semakin canggih, semakin terang-terangan. Kalau orang dulu korupsi begini sambil takut-takut gitu ya, wah sekarang terang-terangan. Istilahnya itu kalau dulu itu di belakang meja, sekarang di atas meja, memuncak meja-mejanya dikorupsi gitu ya. Terang-terangan, vulgar sekali. Orang tipu-tipu dulu agak malu-malu, takut-takut sendiri. Tapi sekarang terbuka sekali. Kejahatan semakin luar biasa, apalagi dengan adanya teknologi. Wah, ngeri sekali ini ya. Banyak orang yang kebobolan rekeningnya gitu ya. Penipuan lewat itu teknologi. Tahu-tahu saldonya habis miliaran rupiah. Dan demikian juga kebusukan yang lain selain kejahatan yang semakin merajalela, semakin luar biasa dahsyatnya itu, ngerinya gitu ya. Demikian juga kerusakan moral, kemerosokan rohani. Ini luar biasa sekali. Orang seakan-akan sekarang itu sudah tidak tertarik hal-hal rohani, hal-hal yang berbau surga gitu ya. Orang akan lebih tertarik dengan apa yang dilihat, materi, fisik dan sebagainya yang menyenangkan mereka, memuaskan diri mereka secara lahiriah. Jadi kalau disuruh ibadah itu kosong gitu. Coba kalau suruh main game, main HP gitu kan, lihat aja lah di gereja-gereja sekarang ini. Anak-anak mudanya, remaja gitu ya. Kalau disuruh beribadah mohon alasannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi sekali lagi fungsi garam adalah yang pertama mengawetkan, mencegah kebusukan, dan Tuhan rindu agar bumi ini, dunia ini tercegah dari kebusukan itu, kebusukan yang dilakukan oleh karena kejahatan manusia yang semakin terang-terangan, vulgar, maupun juga karena kerusakan moral. Orang berbuat asusila itu seakan-akan sekarang itu sudah tidak kapal gitu ya. Hal yang dulu menjadi suatu yang privasi gitu ya, dikenal gitu. Sekarang dengan adanya HP, media sosial malah dipasang status gitu. Tidak tahu itu. Yang joget-joget, ibu, mama, gitu. Les. Saya kalau bilang seperti itu, ya ngeri gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, garam yang kedua berfungsi untuk memberi rasa. Jadi kalau ibu-ibu yang suka masak, tahu persis lah. Kalau sayuran tidak dikasih garam, pasti rasanya hambar, tawar. Jadi garam itu berfungsi untuk memberikan rasa nikmat
Saudara, ini berbicara soal tawar, ya. Hati yang tawar menyangkut ketidakpedulian. Tuhan kita ingin bahwa kita sebagai orang-orang percaya memiliki hati yang tawar, tidak peduli terhadap orang lain. Kalau ada orang di sekitar kita berkesusahan, kita pura-pura tidak lihat, tidak peduli. Ya, orang tua baru repot gitu ya, anaknya itu ya nyantai aja itu, nyantai itu udah bantul. Nah, Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi fungsi daripada garam adalah mengawetkan dalam rangka untuk mencegah kebusukan apa yang terjadi di dunia ini, di bumi ini. Karena pada dasarnya bumi ini diciptakan oleh Tuhan itu indah, menarik, dan luar biasa. Oleh karena kejahatan manusia, oleh karena dosa manusia, perilaku manusia tidak bertanggung jawab, bumi ini semakin rusak, semakin kacau. Mudah tidak dihabisi dan sebagainya. Banyak orang yang digali. Demikian juga garam memberikan rasa nikmat supaya situasi yang terjadi di dunia ini menjadi lebih enak, lebih tentram, lebih damai, lebih menyenangkan, membahagiakan. Tetapi jika garam menjadi tawar, apa yang terjadi? Dia akan dibuang dan diinjak orang. Itu firman Tuhan katakan. Kalau kita sebagai garam, kita tidak lagi asin, maka kita akan dibuang. Tidak akan pernah dihargai oleh orang, diremehkan, bahkan termalukan. Tidak ada gunanya. Jadi sekali lagi kalau kita sebagai garam tidak berfungsi, pertanyaannya untuk apa kita hidup? Dan kita sebagai manusia tidak berfungsi sebagai manusia. Sebagai orang tua kita tidak berfungsi berperan sebagai orang tua. Sebagai anak kita juga tidak berperan sebagai anak. Pertanyaannya, untuk apa kita ada di dunia ini? Kalau garam itu sudah menjadi tawar. Yang kedua berbicara tentang terang. Terang ini pastilah ini menerangi kegelapan yang terjadi di dunia ini. Ibaratnya dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan di situ, ibarat kota yang ada di puncak bukit. Jadi kalau kota ada di puncak bukit, dia pasti kelihatan dengan jelas. Dia akan menerangi wilayah sekitarnya. Tetapi kalau terang itu ditutupi, gitu ya, masing-masing rumah punya terang ditutupi dengan gantang. Gantang itu sejenis tempayan untuk mengukur biji-bijian atau hasil panen dan sebagainya. Jadi kalau ada terang ditutup, yang pasti terang itu tidak berfungsi, tidak ada gunanya. Kota itu juga akan jadi gelap. Orang tidak bisa melihat kota di atas bukit itu. Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu cara garam dan terang bekerja atau berperan, ini menarik Bapak Ibu. Garam ini cara bekerjanya adalah melakukan diri. Ya. Sekali lagi garam ini melakukan diri, menyerahkan diri untuk mengasinkan
Kalau itu saya bela saya itu bisa merasa enak. Seakan-akan dia jati dirinya hilang di situ. Ya, untuk dia bisa lalu, tetapi dia tidak dipengaruhi, justru dia mempengaruhi. Garam itu tidak kelihatan lagi bentuknya, rongkongannya itu, wujudnya itu tidak kelihatan lagi, tetapi dia sudah larut menjadi satu. Itu cara kerja daripada garam. Demikian juga terang. Cara kerjanya juga memberi diri untuk berkorban. Seperti lilin ini. Lilin ini bisa menyala dengan baik ketika dia meleleh, dibakar meleleh. Mengorbankan dirinya, membakar dirinya. Nah, Bapak Ibu, ini hal yang menarik supaya kita sebagai garam dan terang itu bisa berfungsi. Yang harus kita perhatikan adalah cara kita bekerja, cara kita berperan, cara kita memfungsikan diri kita di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, dengan cara lalu melakukan diri, menyatu di situ, mewarnai. Kalau di tengah-tengah masyarakat itu ya kita bisa mengumpul dengan masyarakat, bisa berperan di situ, memberikan pengaruh nilai-nilai yang baik yang Kristus ajarkan, memberikan nasihat-nasihat, memberikan contoh teladan dan sebagainya. Tidak harus mengatakan aku Kristen, aku pengikut Kristus, tidak harus berkata seperti itu. Tetapi ketika kita larut menjadi satu di tengah-tengah masyarakat, dengan apa yang kita perkatakan, dengan apa yang kita bisa saksikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, kita sudah berperan menjadi garam di tengah-tengah masyarakat. Mereka akan melihat, oh ya, orang Kristen baik ya, orang Kristen itu salah ya, suka berbagi, suka memberi dan sebagainya, peduli satu dengan yang lain, tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah-marah, tidak gampang menghakimi dan sebagainya, saling mengasihi, saling mengampuni. Jadi mereka bisa menilai, mereka bisa merasakan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah bangsa ini. Lalu tidak harus menunjukkan identitas dulu, aku orang Jemaat GKMI Bangstri gitu dah. Yang penting hadir aja di tengah-tengah masyarakat, kumpul dengan mereka, sampaikan apa yang Tuhan pernah ajarkan dengan yang bisa kita kerjakan dengan cara kita. Tuhan pasti memberikan hikmat, Tuhan memberikan kuasa, dan Tuhan akan bekerja di situ. Mungkin kita tidak tahu kita mau ngomong apa gitu ya, kita mau mengatakan apa, kita mau menyaksikan apa, tapi pasti Tuhan akan menuntut, Tuhan akan menyertai, dan perkataan kita akan diberkati oleh Tuhan, berkuasa di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga terang. Ketika kita rela memberi diri, kita berkorban. Memang namanya memberi diri berkorban itu tidak enak. Seperti yang tadi dibakar meleleh, wah itu sakitnya luar biasa. Ya. Hanya karena demi cinta, demi kasih, kita mengatakan seperti halnya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kehidupan manusia di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, jahatnya luar biasa di sini, melawan Allah. Maka ketika melihat Tuhan melihat situasi manusia yang seperti itu, Tuhan yang dari surga, dari tempat yang mulia, tempat yang kudus, harus merelakan diri turun di tengah-tengah dunia yang seperti ini,
sampai direwangi Tuhan hadir di tengah-tengah dunia supaya manusia itu diampuni dosa, diselamatkan, memiliki kehidupan yang kekal. Sampai seperti ini. Kalau Tuhan tidak rela berkorban di situ, mati di atas kayu salib, manusia tidak pernah mendapatkan keselamatan. Satu biji gandum atau biji padi atau biji jagung, bisa katakanlah seperti itu. Satu biji jagung gandum atau padi itu, kalau hanya dibiarkan begitu saja, dia tetap satu. Tetapi ketika dia jatuh, tertanam di tanah, dia akan tumbuh dan dia akan berbuah. Berapa buahnya? Tentu tidak satu, berlipat kali ganda. Bisa 30 kali lipat, bisa 60 kali lipat, bisa 100 kali lipat. Satu biji gandum bisa menghasilkan berlipat kali ganda. Luar biasa ini. Itu baru satu. Coba bayangkan kalau kita punya 1 kuintal biji ditanam, berapa kali lipat tuai kita. Itu artinya adalah untuk bisa menghasilkan tuainya yang luar biasa itu berlipat kali ganda. Ada yang dibayar. Dia akan jatuh, tertanam, mati dulu di tanah, baru bisa tumbuh. Kalau cuma dibiarkan saja, tidak ada fungsinya. Dia akan tetap satu. Dia tidak bisa berkembang. Ini harus jatuh dulu, ya. Jatuh ke dalam tanah, mati, dan dia akan bertumbuh dan berbuah. Demikian juga ketika kita rela untuk mati atas panggilan kita, berkorban, gitu ya, bayar harga, apa yang kita kerjakan itu akan menghasilkan berlipat kali ganda. Yang pasti Tuhan senang, gitu ya. Dan semuanya itu akan terjadi luar biasa. Itu baru satu pribadi. Kalau ada 10 pribadi, jemaat di tempat ini katakanlah ada 100 orang, masing-masing tergerak hati untuk berkorban. Ayo kita berkorban. Bisa berkorban itu dalam bentuk uang, tapi seperti ada rencana kemah keluarga, berkorban, bayar sekian, gitu ya. Ini akan jadi berkat yang luar biasa. Tetapi kalau masing-masing pribadi tidak mau berkorban, tidak mau merelakan dirinya di situ, emang apa yang terjadi? Satu dia tetap satu, tidak akan berfungsi di situ. Ya, akan jadi berkat. Tapi kalau satu itu benar-benar rela mati, maka yang terjadi adalah dia akan menghasilkan berlipat ganda. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan di dalam Lukas 9 ayat 23 kita lihat sejenak. Nanti saya akan mengakhiri renungan kita pagi hari ini. Lukas 9 ayat 23. Katanya, ini kata Yesus, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangka dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini jelas ayat ini Bapak Ibu. Jadi kalau orang mau mengikut Tuhan, di sana syaratnya menyangka diri, memikul salib. Berapa lama Bapak Ibu? Berapa lama menyangka diri? Sekali, 2 kali, sehari? Dikatakan setiap hari. Jika kita tidak mau pikul salib setiap hari, maka kita berhenti berperan sebagai garam dan terang. Kita akan menjadi pribadi yang tawar, yang tidak berguna sama sekali di dunia ini.
Jadi kalau merasa selama ini saya sudah banyak berkorban, saya sudah sepuh, saya mau berhenti pelayanan, saya mau berhenti berbuat baik, saya sekarang mau memikirkan diri sendiri, mau menyenangkan diri sendiri. Sejak saat itulah kita akan menjadi pribadi yang tawa. Kita tidak berguna lagi. Maka di sini dikatakan sangkal diri timbul salib setiap saat. Kapan kita berkorban sampai akhir hidup kita? Lalu apa yang masih bisa kita kerjakan? Sekarang itu masih sudah sepuh-sepuh. Ini sebagai majelis Islam ini sudah gini. Nah, luar biasa masih berperan sebagai majelis ambil bagian, luar biasa sekali. Kalau yang sepuh-sepuh aja masih merelakan diri berkorban melayani, gitu yang banyak harga, gitu yang tidak yang waktunya, tenaganya, pikirannya, tapi uangnya juga, uang pensiunnya sudah. Nah, kok yang muda-muda tidak mau jadi majelis, tidak mau jadi pengurus? Nah, ini gimana kan gitu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita dipanggil untuk menjadi garam. Yang kita dipanggil oleh Tuhan sudah digaram dan terang. Orang-orang itu, ya, fungsikan itu dengan baik. Tidak hanya sekali dua kali, tidak hanya sehari, sepekan, tidak hanya 1 bulan, tidak hanya 1 tahun kita berkorban, tapi Tuhan katakan setiap hari sampai Tuhan panggil kita kembali ke rumah Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk kita bisa memiliki pribadi yang seperti itu, kita perlu dekat dengan Tuhan. Pasti harus kita akrab dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak terus dekat bersama dengan Tuhan, kita akan jadi bawah. Kita akan jadi capek, pikiran kita akan berubah. Kita tidak mau lagi menjadi bahan dan teman. Aku tidak mau bersemangat. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan sampai kapan? Ada semangat, ada kekuatan, ada kuasa yang bekerja dalam kehidupan kita. Biarlah nama Tuhan didirikan dan dipermuliakan. Pasti Tuhan senang melihat apa yang kita kerjakan di situ. Ya. Ada beberapa contoh yang bisa saya sampaikan untuk mengakhiri. Misal ada beberapa kesaksian-kesaksian yang sederhana yang bisa dilakukan. Seorang ibu yang merawat mertuanya yang sudah usia lanjut. Ini tidak gampang, ya. Untuk merawat orang yang sudah usia lanjut, apalagi mertuanya. Ada diperhadapkan dengan situasi yang berbeda, kemudian harus sadar dan tabah, harus ngasih diri. Tidak apa-apa, perankan fungsi dalam dan peran di situ. Demikian juga seorang ibu yang berkisah bagaimana anaknya yang punya kelemahan fisik dan mental, suka dibully, dikerjain oleh teman-temannya, namun dia tetap mengasihi mereka. Demikian juga ada seorang anak remaja yang tiap pagi di sekolah dia harus bersaat teduh dan menyemangati teman-temannya. Ayo saat teduh, ayo berdoa, ayo bersekutu sebelum aktivitas sekolah. Demikian juga ketika seorang pemudi yang bersaksi betapa beratnya hidup di lingkungan keluarga non-Kristen, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu tantangan, itu tekanan. Tapi bagaimana dia kuat hadir di situ? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi panggilan kita itu adalah kerjakan dengan baik, kerjakan dengan penuh sukacita. Kita ingin nanti Tuhan dimuliakan terus menerus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh memberkati setiap kami, khususnya jemaat-Mu yang ada di GKRI Langsung ini. Tuhan yang menolong
sesungguhnya umatmu ini adalah garam, terang di tengah-tengah masyarakat yang ada di wilayah Bausi dan sekitarnya ini. Dialah keberadaan umatmu yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan utus di tengah-tengah masyarakat di tempat ini. Apa yang dilakukan, apa yang ditunjukkan, disaksikan, itu bisa dilihat dan dirasakan oleh pihak lain. Boleh menjadi berkat, dan kami meyakini dan berdoa supaya setiap orang yang mendengar, setiap orang yang melihat kesaksian kami, peran kami, biarlah mereka mendapatkan kasih karunia Allah, hatinya digerakkan, dibukakan oleh Tuhan. Mereka boleh datang kepada Allah, percaya kepada Allah, menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di tempat ini. Terpujilah Tuhan, kiranya kuasa Allah terus memimpin, terus menuntun, terus bekerja, berotoritas, berdaulat, memberkati, menyertai dan berhasil apa yang dikerjakan umat di tempat ini. Baik hamba Tuhan, baik para majelis, baik para pengurus, baik para umatmu sekalian, yang tua, yang muda, yang anak-anak, Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dari tempat ini, dari wilayah ini, oleh karena ada anak-anak Tuhan yang rela berkorban, yang rela ibadah ada, yang rela memberi diri untuk pekerjaan Tuhan. Kami yakin apa yang mereka kerjakan tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Apa yang mereka lakukan sangat berharga, sangat mulia dan memberkati. Terpujilah nama dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kasih Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan nanti menyatakan bahwa kita ini adalah berada, kita itu adalah terang. Jadi bukan proses. Ketika kita mengaku sebagai anak Tuhan, maka kita ini adalah berada dan terang. Bagaimana berada dan terang itu bisa bermanfaat? Kita bisa lewat orientasi dan kata-kata manusia juga kita harus berbuat. Kita tidak boleh menjadi awal. Kita harus bisa mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Kita harus berbeda dari tampilan orang-orang dunia ini. Bukan berarti berbeda dalam bentuk yang aneh ya Bapak Ibu. Tetapi kita semua ini bisa melakukan itu bukan kekuatan. Itu dari Tuhan kita sendiri. Dan bagaimana kita bisa bersinergi dengan Tuhan? Tentunya dengan kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Biar Tuhan dulu terus melakukan kita. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Sampai pada ibadah Bapak Menas besok. Dan saya mau mengatakan seperti apa tadi Bapak Menas tidak datang sendirian bersama Ibu dan tidak akan bersama. Mari Bapak Ibu sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam sesuatu yang sudah kita persiapkan, kita akan berikan kepada Tuhan. Dan seperti biasa, nanti persembahan akan disampaikan setelah ibadah ini selesai di ibu-ibu kedua. Seperti dasar untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan, saya akan naikkan, saya akan bacakan persembahan seorang janda yang miskin. Pada suatu kali Yesus itu menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang yang jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka kepanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam kemiskinan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada pada
boleh mempertingkatkan kita agar di dalam memberikan persembahan kita persembahkan kepada Tuhan boleh berguna di dalam. Mari Bapak Ibu sudah ada Bapak Ibu banyak jadi untuk melakukan persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kami lakukan. Tuhan memberi kesempatan pada setiap kami untuk boleh mewujudkan kasih kami kepada Tuhan dan gereja-Mu lewat persembahan yang diberikan persembahan. Kami menyadari Tuhan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, kesehatan, rezeki, sukacita, kebahagiaan itu berasal dari Tuhan sendiri. Biarlah ini juga boleh menjadi ucapan syukur kami. Kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkat gereja-Mu yang mengelola hikmat dalam setiap rupiah yang dipersembahkan oleh anak-anak-Mu boleh berkenan di dalam Tuhan dan boleh bertanggungjawab kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama-Mu. Kami Bapak Ibu kita akan mengukasi ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan. Dan silakan. Kita akan menaikkan pujian dari pujian PPR 1 nomor 175. Jelmakan Yesus dalam.
Bapa di surga, kepadamu kami mengaku ya Tuhan, betapa sering kehidupan dan perilaku kami tidak selaras dan benar. Lewat ucapan kami, pikiran kami, sikap kami, bahkan dalam hidup pengiringan kami kepada Tuhan, sering mengecewakan sesama kami, bahkan melukakan kami. Kami datang dengan segala keberadaan kami, Tuhan, ketercelaan kami, kegilaan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, layakkanlah kami ya Tuhan. Kami mohon perkenananmu ya Tuhan, untuk boleh menerima setiap kami umat kepada kami. Kami mengucap syukur untuk kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan turut campur tangan Tuhan dalam setiap masalah dan tantangan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau memberikan kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk program gereja pendataan yang akan kami kerjakan di gereja kehidupan ini. Kami berdoa untuk masa raya Paskah. Kami mengucap syukur untuk panitia yang sudah dibentuk dan sudah mempersiapkan acara. Biarlah lewat masa raya Paskah ini Tuhan jemaat boleh menghayati dan semakin berdalam pemahaman kami tentang arti karya penebusan di atas Yerusalem. Tanpa salib hidup kami tidak mungkin diselamatkan. Tanpa pengorbanan Tuhan di atas Yerusalem, sia-sia setiap kami akan binasa. Kami juga berdoa untuk kemah keluarga yang akan diadakan pada tanggal 9 dan 11 Juli yang akan datang. Tuhan berkati panitia yang mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan mencukupkan dana yang diperlukan bagi acara kemah keluarga ini. Tuhan boleh menggerakkan setiap anak-anakmu yang mempunyai kelebihan untuk boleh menumpahkan anggota yang lain berkait sesuai dengan perintah Tuhan. Yang berkelebihan mencukupkan yang lain supaya ada keseimbangan. Tuhan boleh juga menggerakkan setiap anak Tuhan, setiap jemaatmu untuk antusias mengikuti kemah keluarga ini, untuk membangun kebersamaan, untuk membangun iman bersama-sama sebagai satu jemaat dan umat ini. Kami juga berdoa untuk majelis terpilih yang sudah melewati berbagai proses dan pada bulan April nanti akan dilantik. Kami berdoa untuk setiap mereka. Kami berdoa untuk panitia dan pihak-pihak seluruh komisi-komisi yang ada, organ-organ pembantu. Tuhan, biar Engkau memberkati mereka. Kami mengucap syukur untuk persediaan mereka, anak-anakmu, hamba-hambamu ini, menerima panggilan dan tugas pelayanan akan gereja untuk melayani jemaat dan Tuhan. Berikan setiap mereka hati yang penuh sukacita di dalam mengemban tugas pelayanan ini, dan hati yang mengasihi Tuhan dan jemaat-Mu. Tuhan, melengkapi mereka dengan berbagai karunia dan hikmat yang daripada Tuhan, agar pelayanan yang boleh mereka kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sedang menghadapi masalah dan pergumulan, masalah di dalam hidup mereka, keluarga mereka, kesehatan dan kelemahan tubuh yang mungkin sedang mereka hadapi. Tuhan, berikan kepada setiap mereka hati yang tetap bertahan terus dan mengandalkan Tuhan untuk mencari bukan mencari dengan cara dan pikiran mereka sendiri. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan pada setiap jemaat. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang memasuki tahun-tahun politik
membiarkan bangsa kami berjalan sendiri. Kami meyakini apa yang terjadi semua ada di dalam rancangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar Engkau boleh mengendalikan setiap partai politik atau orang-orang yang hendak maju sebagai pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan kendalikan mereka, sehingga bangsa kami Tuhan bukan terjadi karena ambisi mereka masing-masing, tetapi ketika mereka sudah terpilih sebagai seorang pemimpin, mereka boleh berguna bagi bangsa dan negara kami. Bangsa kami boleh mengalami keadilan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada waktu ini kami juga ingat akan bencana yang terjadi di Turki. Tuhan, kalau kami boleh melihat sejarah yang terjadi, bukankah kekristenan muncul di negara yang pertama? Tetapi saat ini kekristenan mereka boleh dikatakan hampir hilang. Biarlah ini juga boleh menjadi cermin bagi setiap kami, agar kami tetap boleh melakukan panggilan keselamatan itu. Maka kami boleh meneruskan dalam pelayanan memberikan kebijakan, sehingga gereja itu tetap boleh bertahan sampai pada akhir zaman. Biarlah ini boleh menjadi pemahaman dan pemikiran setiap kami, agar kami mungkin kemudian dengan gereja kami. Kami juga berdoa untuk masyarakat di sana yang sedang mengalami bencana. Kalau di antara mereka ada anak-anak yang juga beri mereka kekuatan, biarlah itu juga boleh menjadi satu pelajaran bagi kami satu untuk boleh melihat apa yang Tuhan kerjakan, sehingga mereka boleh mengalami perubahan. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaatmu di minggu yang akan datang yang kami lalui. Sertai setiap kami, berkati setiap kami, agar lewat kehidupan yang kami jalani, kami boleh benar-benar mempraktekkan dan Tuhan boleh memberi kekuatan kepada setiap kami untuk boleh menjadi kesaksian bagi dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas doa kami. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan menyatakan komitmen kemuridan. Sebagai jemaat Kristen, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali yang membuktikan setiap hari dalam kehidupan. Mari sebelum kita menerima berkat, Rasul kita akan berdoa bagi saudara-saudara yang saat ini berulang tahun atau dalam minggu ini berulang tahun. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena ada di antara umat-Mu yang dalam hidup ini berulang tahun. Mereka boleh bersuka-cita, mereka boleh bergembira, berbahagia, oleh karena Tuhan menambahkan umur kepada mereka. Dan biarlah Tuhan yang terus mengasihi, Tuhan yang terus merahmati dengan damai sejahtera-Mu. Hamba-Mu berdoa dan memberkati secara khusus untuk Bapak Marheni Harap Bumi Janta yang berulang tahun pada tanggal 14 Februari. Demikian juga untuk saudara Yonatan Arisantika tanggal 17 Februari, dan juga untuk Ibu Esti Handayani yang berulang tahun tanggal 18 Februari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, kekuatan, keteguhan, semangat untuk menjalani hidup bersama Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang mereka kasihi, keluarga mereka, saudara
studi, biar Tuhan juga berkati studinya, yang berumah tangga, biar Tuhan juga berkati rumah tangga mereka. Segala pergumulan-pergumulannya, Tuhan Allah bukakan jalan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kiranya rahmat anugerah damai sejahtera-Mu melimpah atas saudara-saudara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat berteduh sejenak. Selamat pulang